Malam Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Bayu Firmansyah, kemudian ada Kak Cairen, ada Dea Ratu Febrianti, ada Fariza Rahma Putri, dan Fitria Novita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa latihan soal statistika yang meliputi distribusi peluang, pengujian hipotesis, interval kepercayaan, korelasi, serta regresi linear sederhana. Untuk pembagian materi, nanti masing-masing anggota akan menjelaskan bagian yang sudah dibagi. Saya akan memulai dari soal pertama, yaitu distribusi binomial pada soal A2. Pada soal pertama, kasusnya adalah sebuah perusahaan memiliki tingkat turnover karyawan sebesar 25%. Kemudian dipilih 12 karyawan secara acak dan ditanyakan berapa peluang tepat jika karyawan meninggalkan perusahaan dalam 1 tahun. Diketahui jumlah sampel atau N adalah 12, jumlah karyawan yang meninggalkan perusahaan atau X adalah 3, kemudian peluang turnover atau P sebesar 0,25, sedangkan peluang karyawan tidak turnover adalah dikurangi 0,25, yaitu 0,75. Karena yang digunakan adalah distribusi binominal, rumusnya adalah Px sama dengan K sama dengan kombinasi N dan K dikali P pangkat K dikali Q pangkat NK. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui kombinasi 12, pilihnya 3, hasilnya adalah 220. Lanjut, Kak. Kemudian 0,25 pangkat 3 adalah 0,015625. Sedangkan 0,75 pangkat 9 kurang lebih 0,075085. Setelah semuanya dikalikan, diperoleh probabilitas sebesar 0,2581 atau 25,81%. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang tepat 3 dari 12 karyawan meninggalkan perusahaan dalam 1 tahun adalah sekitar 25,81%. Lalu selanjutnya adalah distribusi Poisson. Kasusnya adalah sebuah restoran menerima rata-rata pelanggan, yaitu 6 setiap 30 menit. Pertanyaannya, berapa peluang restoran tersebut menerima tepat 4 pelanggan dalam waktu 30 menit? Diketahui lambda atau rata-rata kejadian adalah 6 dan jumlah kejadian yang ditanyakan adalah 4. Rumus distribusi Poisson adalah Px sama dengan K sama dengan lambda pangkat K dikali E pangkat minus lambda dibagi K faktorial. Setelah nilai dimasukkan, diperoleh 6 pangkat 4 sama dengan 1296, kemudian nilai E pangkat minus 6 sekitar 0,00247876 dengan 4 faktorial adalah 24. Setelah dihitung, diperoleh probabilitas sekitar 0,1339 atau 13,39%. Artinya, peluang restoran menerima tepat 4 pelanggan dalam periode 30 menit tersebut adalah sekitar 13,39%. Lalu selanjutnya, kita masuk ke distribusi normal. Dalam soal ini, sebuah perusahaan mengukur kepuasan karyawan dengan skala 0 sampai 100. Rata-rata kepuasan adalah 78 dengan standarisasi deviasi 10. Kita diminta mencari probabilitas bahwa skor seorang karyawan lebih dari 85. Pertama, kita mencari dengan Z dengan rumus X dikurangi mean, kemudian dibagi standar deviasi. Jadi Z sama dengan 85 dikurangi 78 dibagi 10 hasilnya adalah 0,7. Dari tabel Z, probabilitas kumulatif dengan Z sebesar 0,7 adalah 0,7580. Karena yang ditanyakan adalah lebih dari 85, maka
kita menggunakan 1 dikurangi 0,7580. Hasilnya adalah 0,2420 atau 24,20%. Jadi probabilitas seorang karyawan memiliki skor kepuasan lebih dari 85 adalah 24,20%. Demikian bagian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Cairen. Terima kasih Kak Bayu. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan uji C kuadrat. Pada soal ini, perusahaan memberikan pelatihan kepada 3 departemen, yaitu SDM, pemasaran, dan keuangan. Masing-masing karyawan ditanya mengenai preferensi metode pelatihan, yaitu online, offline, atau hybrid. Tujuannya adalah mengetahui apakah terdapat hubungan antara departemen dengan preferensi metode pelatihan. Hipotesisnya adalah H0 tidak ada hubungan antara departemen dan preferensi metode pelatihan, sedangkan H1 ada hubungan antara departemen dan preferensi metode pelatihan. Lanjut Kak, slide-nya. Setelah menghitung frekuensi harapan masing-masing kelompok, diperoleh nilai C kuadrat hitung sebesar 13.889. Kemudian derajat kebebasannya adalah 4 dan dengan tingkat signifikansinya adalah 5%. Nilai C kuadrat tabel adalah 9.488. Karena C kuadrat hitung sebesar 13.889 lebih besar daripada C kuadrat tabel sebesar 9.488, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara departemen dan preferensi metode pelatihan pada tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya adalah distribusi T. Dalam soal ini, lanjut Kak Dalam soal ini, perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata kepuasan pelanggan terhadap layanan purna jual lebih tinggi dari 75. Dari 40 pelanggan, diperoleh rata-rata kepuasan sebesar 78 dengan standar deviasi itu 8. Hipotesisnya adalah H0 rata-rata kepuasan tidak lebih tinggi dari 75. Sedangkan H1 rata-rata kepuasan lebih tinggi dari 75. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai T hitung sebesar 2,37. Dengan jumlah sampel 40, derajat kebebasan atau DF adalah 39. Pada tingkat signifikansinya 5% untuk uji satu arah. Diperoleh T tabel sekitar 1685. Karena T hitung 2,37 lebih besar daripada T tabel 1685, maka H0 itu ditolak. Jadi terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan pelanggan secara signifikan itu lebih tinggi dari 75. Selanjutnya adalah distribusi F. Soal ini tuh membandingkan varians kinerja karyawan pada 2 cabang perusahaan. Varians pada cabang A adalah 30 dengan 18 derajat kebebasan, sedangkan varians cabang B adalah 45 dengan 22 derajat kebebasan. Dalam menghitung F, varians yang lebih besar ditempatkan sebagai pembilang. Maka F hitung adalah 45 dibagi 30, yaitu 1,5. Dengan tingkat signifikansi 5% dan uji dua arah, diperoleh nilai F tabel sekitar 2,55. Karena F hitung 1,5 lebih kecil daripada F tabel 2,55, maka H0 diterima. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan varians kinerja karyawan yang signifikan antara kedua cabang perusahaan. Demikian bagian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dea. Terima kasih Kak Cairen. Saya akan melanjutkan dengan materi interval kepercayaan. Pada soal pertama, perusahaan ingin memperkirakan rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawan baru untuk menyelesaikan program pelatihan. Dari sampel 50 karyawan, rata-rata 40 jam. Simpangan baku populasi sama dengan 5 jam. Tingkat kepercayaan sama dengan 99%. Nilai Z sama dengan 2576. Rumus IK sama dengan X ditambah
Z sebesar 2,576. Rumus yang digunakan adalah rata-rata sampel ditambah atau dikurang nilai Z dikali standar error. Setelah dihitung, standar error adalah sekitar 0,7071. Margin of error diperoleh sebesar 1.8215, sehingga interval kepercayaan adalah 40 dikurangi 40 di 40 dikurangi 1.8215 sampai 40 ditambah 1.8215. Hasilnya adalah 38,18 sampai 41,82 jam. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 99%, rata-rata waktu yang dibutuhkan seluruh karyawan baru untuk menyelesaikan pelatihan perkiraan berada di antara 38,18 sampai 41,82 jam. Sekarang H2, interval kepercayaan proporsi. Selanjutnya adalah interval kepercayaan untuk proporsi. Dalam soal ini terdapat 400 karyawan dan berdasarkan data pada penyelesaian diperoleh proporsi sampel sebesar 0,055 atau 55%. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 90%. Dengan nilai Z sebesar 1,645 sebesar 0,04092. Maka interval 0,55 dikurangi 0,04092 sampai 0,55 ditambah 0,04092. Hasil akhirnya adalah 5,91% sampai 59,09%. Artinya, 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 dengan tingkat kepercayaan 90%, proporsi karyawan yang puas terhadap kebijakan kerja perusahaan diperkirakan berada pada kisaran 50,91% hingga 59,09%. Yang selanjutnya adalah interval kepercayaan untuk selisih dua rata-rata. Manajer ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu pelayanan pelanggan antara dua cabang. Dalam soal terdapat dalam soal dalam soal terda dalam soal manajer dalam soal pada cabang pertama rata-rata waktu pelayanan adalah 12 menit dari 50 pelanggan dengan simpangan baku 2 menit. Sedangkan cabang kedua memiliki rata-rata 11 menit dari 60 pelanggan dengan simpangan baku 1,5 menit. Dengan tingkat kepercayaan 99% diperoleh oleh selisih rata-rata sebesar 1 menit. Setelah menghitung standar error dan margin of error, diperoleh interval sebesar 0,117 menit sampai 1,8803 menit. Karena keseluruhan bernilai positif, maka bernilai positif dan tidak melewati angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata waktu pelayanan antara kedua cabang. Dalam hal ini, cabang pertama diperkirakan memiliki waktu pelayan yang lebih lama dibandingkan cabang kedua. Demikian bagian saya. Selanjutnya adalah oleh Fareza. Terima kasih Kak Dea. Saya akan melanjutkan dengan interval kepercayaan selisih dua proporsi. Pada soal ini terdapat dua divisi perusahaan. Divisi pertama memiliki 200 responden dengan 120 orang yang menyetujui perubahan kebijakan.
Divisi kedua memiliki 150 responden dengan 90 orang yang menyetujui perubahan kebijakan. Masing-masing proporsinya adalah 0,60 atau 60%. Jadi selisih proporsi kedua divisi adalah 0. Dengan tingkat kepercayaan 99% diperoleh margin of error sebesar 0,1363. Maka interval kepercayaan adalah min 0,1363 sampai 0,1363 atau dalam persentase min 13,63% sampai 13,63%. Karena interval tersebut mencakup angka 0, maka secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara proporsi persetujuan divisi 1 dan divisi 2. Untuk selanjutnya adalah pendugaan parameter dengan sampel kecil. Dalam soal ini terdapat 8 pelatihan yang dilakukan perusahaan. Rata-rata biaya pelatihan adalah 20 juta dengan simpang baku sampel 3 juta. Karena jumlah sampelnya hanya 8 atau kurang dari 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui, maka distribusi yang digunakan adalah distribusi T. Derajat kebebasan adalah 7, dengan tingkat kepercayaan 90%, nilai T yang digunakan adalah 1,895. Setelah menghitung standar error dan margin of error, diperoleh margin of error sekitar 2.010.000. Sehingga interval kepercayaan 90% adalah 17.990.000 sampai 22.010.000. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 90%, rata-rata biaya pelatihan sebenarnya diperkirakan berada pada rentang tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian hipotesis. Sebuah bank menyatakan bahwa rata-rata jumlah transaksi digital nasabah adalah 80 transaksi per bulan. Setelah fitur mobile banking terbaru diluncurkan, diambil sampel 100 nasabah dan diperoleh rata-rata 84 transaksi per bulan. Kita ingin menguji apakah rata-rata transaksi tersebut masih sama dengan 80 transaksi. Hipotesisnya HO sama dengan rata-rata transaksi sama dengan 80, H1 rata-rata transaksi berbeda dari 80. Karena simpangan baku populasi diketahui dan jumlah sampel adalah 100, maka digunakan uji Z. Setelah dihitung, diperoleh Z hitung sebesar 3,33. Untuk tingkat signifikansi 5% pada uji dua arah, nilai Z-table adalah kurang lebih 1,96. Karena Z hitung 3,33 lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak. Selain itu, p-value yang diperoleh sekitar 0,0008 dan nilainya lebih kecil dari 0,05. Jadi, kesimpulannya adalah rata-rata jumlah transaksi digital nasabah setelah peluncuran fitur mobile banking berada secara signifikan dari 80 transaksi per bulan. Karena rata-rata sampelnya meningkat menjadi 84 transaksi, hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan transaksi digital setelah fitur baru diluncurkan. Demikian bagian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fitria. Terima kasih Kak Fareza. Saya akan melanjutkan dengan analisis korelasi. Pada soal ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara lama pengalaman kerja karyawan dengan gaji yang diterima. Variabel X adalah pengalaman kerja dalam tahun, sedangkan variabel Y adalah gaji tahunan. Data yang digunakan terdiri dari 30 responden. Hipotesisnya adalah kaos itu tidak terdapat hubungan antara pengalaman kerja dan gaji. H1 adalah terdapat hubungan antara pengalaman kerja dan gaji. Untuk mengetahui hubungan tersebut digunakan korelasi Pearson. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,967. Nilai tersebut positif dan berada pada rentang 0,80 sampai 1,00 sehingga hubungan antara kedua variabel termasuk sangat kuat dan positif. Kemudian hasil uji signifikansi menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05.
maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara pengalaman kerja dan gaji karyawan. Artinya secara umum semakin lama pengalaman kerja seorang karyawan, maka semakin tinggi pula gaji yang diterima. Selanjutnya, analisis regresi linier sederhana. Dalam soal ini, kita ingin mengetahui apakah gaji rata-rata karyawan berhubungan dengan kinerja perusahaan. Variabel X adalah gaji rata-rata karyawan dalam bentuk ribuan dolar, sedangkan variabel Y adalah kinerja perusahaan yang diukur melalui presentasi profitabilitas. Jumlah datanya adalah 30 perusahaan. Pertama, berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh, nilai R sebesar 0,9318 dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Dengan persamaan regresinya, dalam bentuk umum persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai konstanta sebesar 9,2832 dan koefisien slope sebesar 0,3118. Jadi persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 9,2832 ditambah 0,3118X. Kemudian nilai R kuadrat atau koefisien determinasi adalah 0,8682. Artinya sekitar 86,82% variasi kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Prediksi kinerja diminta memprediksi kinerja perusahaan berbeda dari kita masukkan X sebesar 85 ke dalam persamaan. Ya topinya sama dengan 9,2832 ditambah 0,3118 dikali 85, maka hasilnya adalah 35,7831. Jadi kinerja perusahaan yang diprediksi adalah sekitar 35,78%. Interpretasi slope-nya itu untuk koefisien P sebesar 0,3118. Artinya setiap kenaikan gaji rata-rata sebesar $1.000 diperkirakan akan meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 0,3118% dengan asumsi variabel lain tetap. Karena nilai slope positif, maka hubungan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan bersifat searah. Terakhir itu pengujian asumsi klasik. Dalam laporan kami terdapat 4 pengujian, yaitu uji linearitas, uji normalitas, uji homokedesitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji linearitas, tujuannya mengetahui apakah hubungan antara gaji dan kinerja perusahaan bersifat linear. Namun, berdasarkan data yang tersedia, nilai signifikansi uji linearitas belum diperoleh karena membutuhkan pengolahan menggunakan software statistik. Kemudian uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Hasilnya juga belum dapat ditentukan dari data mentah karena membutuhkan nilai residual dengan p-value dan nilai regresi. Selanjutnya itu uji homokedesitas yang bertujuan mengetahui apakah varians residual bersifat konstan. Pengujian ini juga membutuhkan analisis residual, sehingga belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan data mentah. Terakhir adalah uji autokorelasi. Pengujian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual dan pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian yang dapat dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson mendapatkan 2 menunjukkan tidak terdapat autokorelasi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif dan nilai yang mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif. Dalam tugas ini, nilai Durbin-Watson belum dihitung sehingga nilai uji autokorelasi juga belum dapat ditentukan. Jadi
secara keseluruhan, uji linearitas, normalitas, homogenisitas, dan autokorelasi masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut menggunakan software statistik. Dari seluruh pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kita lihat bahwa statistik memiliki peran penting dalam membantu pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan bisnis. Mulai dari distribusi peluang seperti binomial, Poisson, normal, kemudian pengujian Q-kuadrat, distribusi T dan F, interval kepercayaan, pengujian hipotesis, sampai analisis korelasi dan regresi. Melalui metode tersebut, data yang awalnya berupa angka dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Demikian presentasi di kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian tugas ini terdapat kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan dari Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.